Oke bro, kali ini gua mau review sebuah video YouTube yang berjudulkan Kampung Ijuk Terakhir ya, Kampung Ijuk Terakhir. Cukup bagi gua sendiri ya cukup judulnya itu cukup mengiris hati ya. Tapi itulah kenyataan yang ada. Kalau atap ijuk ini makin ditinggalkan, padahal atap ijuk ini pernah menjadi raja atap pada zaman dulu ya. Sebelum ada atap yang lain, gue yakin penggunaan atap ijuk banyak digunakan di tanah air ini ya. Jadi budaya nenek moyang kita dulu menggunakan atapnya ijuk ya. Tapi sekarang lebih disukai di tempat-tempat wisata, villa-villa atau hotel-hotel, eh, tempat bermain ya, karena suasananya yang lebih natural dan lebih sejuk ya. Tapi permasalahannya yang menggunakan atap ijuk ini ada sedikit problem atau sedikit komplain karena daya tahannya yang cukup yang singkat dan harus secepatnya direnovasi ya. Ini di luar dari kelebihan dari ijuk yang sebetulnya bisa bertahan hingga puluhan ratusan tahun bahkan. Sebagai bukti, gua akan review sebuah video yang membuktikan di sana kalau ijuk itu bisa bertahan lama dan mempunyai nilai yang cukup tinggi, yang mempunyai budaya bangsa Indonesia, yang menunjukkan budaya bangsa Indonesia ini. Oke, kita lihat videonya ya. Halo bro, uh, gua mau sedikit menjelaskan mengenai beberapa kelebihan dari ijuk yang kita ketahui, diambil dari beberapa bukti yang dari video YouTube yang gua ambil ini ya. Ini judul video ini mengatakan bahwa desa ijuk terakhir ya. Ya, itu bukan salah satu dari harapan gua. Oke, kita lihat aja videonya ya. Apa yang disampaikan di video ini. Oke. Edisi Sumut Belalang kali ini kita akan pergi ke dataran tinggi, yaitu ke Kampung Ijuk Terakhir di Sumatera Utara. Hey, dataran tinggi Kampung Ijuk Terakhir di Sumatera Utara. Oke, kita lihat apa yang disampaikan dalam video ini ya. Ya bro, ijuk Selain ya. menjadi bahan yang digunakan untuk sapu, ijuk juga lazim digunakan sebagai bahan untuk atap rumah. Di kawasan Gunung Sorik, Merapi, terdapat sebuah kampung yang masih mempertahankan ijuk sebagai atap rumah. Kampung Sibanggor Julu, Puncak Sorik Merapi, Mandailing Natal namanya. Sudah beratap ya bro ya. Sudah berlumut. Berlumut ya, lama ini. Lama bro. Memang orang tua kita dulu awalnya orang itu bikin atap ijuk ini karena zat asam di sini kan keras sekali. Dan sebenarnya kalau atap ijuk dibuat dan tahan buat di sini. Kampung tersebut diperkirakan sudah ada sejak tahun 1887. Setelah pindah dari lokasi lamanya, masih di Sorik, Merapi. Usianya sudah hampir 150 tahun ya. Dari 1987 ya, hampir 150 tahun gue yakin. Ini terlihat juga dari atapnya yang berlumut, menandakan usia atap dari ijuk ini sudah cukup lama ya. Ini juga membuktikan kalau ijuk itu bertahan hingga ratusan tahun ya. Ini hampir 150 tahun ya. Kurang dikit menurut gue ya. Nanti sekitar 130 atau 150 tahun, hampir 150 tahun, sedikit lagi.
Oke, kita lanjut apa yang disampaikan di video ini. Berlumut ya, udah lama. Tuh. Bulannya daya tahannya agak lama, sampai 100 tahun. Nah, kemudian kalau dia di musim panas, dia agak dingin di dalam itu kan. Nah, kalau hujan agak panas di dalam. Nah, ini gue sampaikan ya sedikit ya alasannya. Ini menurut apa yang gue ketahui aja ya. Tadi dalam video itu menjelaskan kalau dengan atap ijuk ini disukai karena dingin ketika panas dan hangat ketika dingin ya. Ini jadi suhu ini lebih stabil. Nah, ini alasannya kenapa? Karena di ijuk ini dia menyimpan air ya, menyimpan air bro. Jadi ketika panas itu tarik, dia menyimpan hangat ya. Jadi hangat atap ijuk ini. Nah, nanti ketika di ruangan itu dingin malam hari, dia memberikan ini yang hangat ke ruangan itu ya. Nah, sebaliknya ketika musim panas karena ada air itu di dalam ijuk itu mengandung air. Nah, ketika panas itu terik ditahan sama ijuk ini yang mengandung air. Nah, jadi ke ruangan itu lebih sejuk ya, lebih sejuk. Ini bisa dirasakan secara langsung di rumah-rumah yang beratapkan ijuk ya. Malam hari lebih hangat, ketika dingin lebih hangat, dan ketika siang hari yang terik panas dia lebih sejuk ya. Oke, kita dengarkan lagi. Dari 350 kepala keluarga, menurut Kepala Desa Sibanggor Julu Awaludin Nasution, kini hanya 70% rumah yang masih menggunakan atap ijuk. Hal tersebut disebabkan lantaran harga atap ijuk lebih mahal ketimbang seng. Kata Awaludin, atap ijuk bisa menghabiskan dana sampai 10 juta rupiah per rumah. Sementara seng hanya menghabiskan dana 5 juta rupiah. Pertama, kadang-kadang kalau kita mau bangun dengan ijuk ini karena mahal harganya, Bu. Kedua, tingkat kesabaran masyarakat itu untuk ngumpul-ngumpul ijuk ini biar cukup satu ukuran rumah, nggak ada lagi yang sabar kan. Nah, itu masalahnya. Nah, ini penting ya. Permasalahannya kenapa di kita itu di kampung ini menurun sekali ya, yang menggunakan atap ijuk. Masyarakat lebih beralih menggunakan atap yang di luar dari ijuk ya. Sampai sekarang mungkin banyak yang beralih. Terbukti gue yakin sekali nih atap ijuk itu primadona. Dulu itu rajanya atap. Sebelum ada atap yang lain, nenek moyang kita itu menggunakan atap ijuk pada zaman dahulu ya. Nah, sekarang itu berganti dengan atap-atap yang baru. Nah, di sini juga disampaikan permasalahannya kenapa. Yang pertama karena atap ijuk ini lebih mahal, bisa 2 kali lipat ya, dan mungkin lebih ribet lagi ya. Tapi sekarang itu gua bisa bikin atap ijuk yang sangat praktis dan mudah pemasangannya, juga rapih dan memiliki daya tahan yang lama ya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa di Indonesia yang dulunya hampir keseluruhan beratapkan ijuk dan sekarang beralih ke atap-atap yang lebih modern ya, yang lebih baru dan lebih praktis, juga biayanya juga lebih murah ya. Tapi tetap ijuk mempunyai nilai tersendiri ya. Mungkin untuk di rumah-rumah tinggal itu di masyarakat mungkin itu lebih kurang cocok ya, kurang cocok. Tapi untuk bangunan villa atau tempat wisata atau tempat-tempat rumah-rumah adat itu ijuk lebih menjadi primadona dan digunakan ya. Oke, kita lanjut videonya. Keren ya bro ya. Rata-rata ukuran rumah di Sibanggor Julu luasnya 6 kali 9 meter.
Desa ini juga membuka penginapan di rumah-rumah warga. Menurut Awaludin, penginapan ada di desa ini baru setahun lalu. Dan saat ini baru ada 3 rumah yang dijadikan penginapan. Pengunjung yang menginap biasanya adalah pengunjung yang hendak mendaki Gunung Sorik Merapi. Namun, tidak tertutup kemungkinan yang menginap adalah pengunjung yang hanya ingin merasakan sensasi tinggal di rumah beratap hijau. Nah, ini penting juga ya. Sensasi tinggal di rumah beratap hijau itu sensasinya memang beda, bro. Lebih natural, lebih berbeda daripada dengan atap-atap yang modern yang kita gunakan. Makanya atap hijau ini lebih tepat digunakan di villa-villa, di penginapan-penginapan atau area-area wisata ya. Cuma permasalahannya ketika para vendor itu menggunakan atap hijau, banyak sekali masalah yang timbul, kebocoran, daya tahan yang tidak lama, harus direnovasi ulang berkali-kali. Nah, ini permasalahan ini yang sering timbul. Nah, permasalahan itu kenapa timbul? Nah, karena pemilihan dari material ijuk itu kurang tepat dan cara pemasangannya pun kurang tepat. Bukan rusak ijuknya, bukan rusak material ijuknya, tetapi cara pasangnya yang menimbulkan kebocoran sehingga material hilang yang lain kena air sehingga rusak. Nah, kalau material pendukung yang lain kena air ya rumah itu pasti cepat rusak, harus direnovasi ulang, harus dibongkar ulang sehingga tidak merusak dan diganti dengan ijuk yang baru. Padahal ijuk masih cukup kuat dan kokoh, tetapi pemasangannya yang kurang rapi dan nilai estetikanya di sana kurang keluar ya. Itu akibat pemasangan yang kurang rapi dan pemilihan material yang kurang tepat. Oke bro, itu menurut gua ya. Jika ada pendapat yang lain boleh disampaikan. Boleh kita lihat lagi videonya. Sebenarnya kalau masyarakat kita ini suka sebenarnya tapi juga ini bertahan. Tapi gimana? Kita bilang suka pun tahu banyak kita mau beli barang nggak ada duit kita nggak mungkin kita bertahan. Desa Sibabur Julu adalah desa terakhir di kawasan Gunung Sorik Merapi yang masih mempertahankan ijuk sebagai atapnya. Namun, sudah tidak ada lagi orang yang membangun rumahnya dengan atap ijuk. Kalau sepengetahuan saya Bu, kalau dalam 10 tahun ini yang baru nggak ada lagi. Terus ikuti Sumber Belalak di edisi selanjutnya. Ada banyak tempat menarik yang akan kita share ke kawan-kawan semua. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Yeah. Nah, ini sengaja gue hentikan di sini, bentar dulu ya. Ulang ya. Baru nggak ada lagi. Kalau sepengetahuan. Nah, ini kata di sini ya, ternyata masyarakat sudah tidak mau lagi menggunakan atap ijuk karena permasalahannya harganya bisa 2 kali lipat ya. Ya betul sekali, kalau mengenai ijuk ini pasti lebih mahal daripada atap-atap yang lain ya. Apalagi kalau pemasangan seperti ini ya, mungkin menurut gua lebih dari 2 kali lipat daripada atap-atap biasa, lebih mahal. Bahkan diterangkan juga tinggal tersisa 70% dan tidak mau lagi yang bangun baru ya. Artinya video ini menjelaskan kalau atap ijuk ini lama-lama akan hilang ya. Seperti sekarang ini paling berapa persen yang menggunakan atap ijuk ya. Permasalahannya ya itu dia harga yang cukup tinggi
berbeda sekali. Yang kedua, banyak sekali yang membuat atap rumah dengan ijuk, tetapi dia tidak mendapatkan keindahan dari atap ijuk ini karena pemasangannya yang kurang baik. Yang kedua, harus melakukan perawatan yang ekstra, ya. Yang ekstra di sini karena cepat rusak dan harus direnovasi ulang dalam 1-2 tahun renovasi ulang, ya. Tapi kalau misal pemasangan dengan baik, dengan cara yang baik, ya, tidak terjadi kebocoran, ketebalan juga cukup, ya, gue yakin bisa puluhan bahkan ratusan tahun, ya. Oke, itulah bukti dari video ini, kelebihan dari atap ijuk, ya. Dalam sejarah kita lihat di video atau cuplikan apapun, ya, tidak ada peninggalan yang masih ada sekarang yang beratapkan dengan atap-atap yang lain, hanya dengan atap ijuk. Bangunan masjid yang usianya ratusan tahun, atapnya atap ijuk. Istana Pagaruyung yang berusia sudah lama, atapnya dengan atap ijuk. Kampung-kampung tradisional yang masih dipertahankan, ada Kampung Naga beratapnya ijuk. Kenapa atap-atap yang lain itu tidak bisa bertahan lama seperti ijuk? Tapi proses pemasangan seperti ini yang bagus, yang lebih tepat, dan pemilihan material yang lebih tepat itu menentukan sekali untuk daya tahan dari atap ijuk. Oke, itu review gua mengenai video ini, ya. Kalau bermanfaat silahkan diambil ilmunya. Kalau mungkin ada yang kurang, silahkan disampaikan di kolom komentar atau apapun. Kita sharing, kita bertukar pengetahuan di sini, ya. Apa yang kita tahu, apa yang kita ketahui, mari kita sama-sama menyampaikannya ke dunia luar, ya. Semangat pengrajin Indonesia, salam ijuk Indonesia.